Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di channel Warisan Islam, channel yang membahas tentang seputar informasi Islam, baik itu tentang sejarah, politik, peradaban, khazanah, dan lain sebagainya. Subscribe channel ini, lalu bunyikan lonceng 2 kali, dan like dan share video ini agar kami semakin semangat untuk membuat konten-konten terbaru. Nabi Muhammad SAW berkeinginan untuk mencari cara dalam memberitahukan waktu salat. Namun, beliau juga belum menemukannya, kata seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Zaid. Pada masa awal-awal di Madinah, umat Islam berkumpul di masjid untuk menunggu datangnya waktu salat. Namun, ketika waktu salat telah datang, tidak ada seorang pun yang memberitahukannya. Mereka langsung salat saja tanpa ada penanda sebelumnya, seolah seperti tahu sama tahu. Namun, seiring dengan berkembangnya Islam, banyak sahabat yang tinggalnya jauh dari masjid. Sebagian lainnya memiliki kesibukan yang bertambah hingga membuatnya tidak bisa menunggu waktu salat di masjid. Atas hal itu, beberapa sahabat usul kepada Nabi Muhammad agar membuat tanda salat, sehingga mereka yang jauh dari masjid atau yang memiliki kesibukan bisa tetap menjalankan salat tepat waktu. Para sahabat Nabi memiliki usulan yang beragam sebagai tanda masuknya waktu salat. Ada yang mengusulkan agar menggunakan lonceng sebagaimana orang Nasrani. Ada yang menyarankan menggunakan trompet seperti orang Yahudi. Dan ada juga yang merekomendasikan untuk menyalakan api di tempat tinggi sehingga umat Islam yang rumahnya jauh dari masjid bisa melihatnya. Semua usul tersebut ditolak ketika kondisi umat Islam buntu seperti itu, sebagaimana dikutip dari Sirah Nabawi Ibnu Hisham. Seorang sahabat bernama Abdullah bin Zaid menghadap Nabi Muhammad SAW. Ia menceritakan bahwa dirinya baru saja bermimpi melihat seruan azan pada malam sebelumnya. Dalam mimpi tersebut, Abdullah bin Zaid didatangi seorang berjubah hijau yang sedang membawa lonceng. Semula, Abdullah bin Zaid berniat membeli lonceng dibawa orang yang berjubah hijau tersebut untuk memanggil orang-orang kepada salat. Namun, orang tersebut menyarankan kepada Abdullah bin Zaid untuk mengucapkan kalimat-kalimat sebagai berikut, sebagai tanda waktu salat telah datang. Serangkaian kalimat azan yang dimaksud adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, Hayya 'alas shalah, Hayya 'alas shalah, Hayya 'alal falah, Hayya 'alal falah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nabi Muhammad kemudian meminta Abdullah untuk mengajari Bilal bin Rabah sebagaimana cara melafazkan kalimat-kalimat tersebut. Pada saat Bilal bin Rabah mengumandangkan azan, Umar bin Khattab yang tengah berada di rumahnya mendengar. Ia segera menghadap Nabi Muhammad dan menceritakan bahwa dirinya juga bermimpi tentang hal yang sama dengan Abdullah bin Zaid, yakni azan sebagai tanda masuknya waktu salat. Dalam suatu riwayat, Nabi Muhammad juga disebutkan telah mendapatkan wahyu tentang azan. Oleh karena itu, beliau membenarkan apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Zaid tersebut. Sejak saat itu, azan telah resmi sebagai penanda masuknya waktu salat. Menurut pendapat yang lebih sahih, azan pertama kali disyariatkan di kota Madinah pada tahun pertama Hijriah. Bilal bin Rabah termasuk muazin pertama dalam Islam. Setidaknya ada 4 alasan mengapa Bilal dipilih Nabi menjadi muazzin, yaitu suaranya yang lantang dan merdu, menghayati kalimat-kalimat azan, berdisiplin tinggi, dan berani. Bilal terus mengumandangkan azan. Ketika Nabi Muhammad SAW wafat, dia tidak bersedia lagi menjadi muazzin. Alasannya, air matanya pasti akan bercucuran manakala sampai pada kalimat Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hingga membuatnya tidak kuasa melanjutkan azan. Namun saat Khalifah Umar bin Khattab tiba di Yerusalem, Bilal diminta untuk azan sekali lagi. Ia menyanggupi permintaan tersebut. Menurut Syekh Abdullah Asy-Syarqawi, Nabi Muhammad pernah mengumandangkan azan sekali, yakni ketika beliau dalam sebuah perjalanan. Ketika sampai pada syahadat kedua, Nabi Muhammad mengumandangkan Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Riwayat lain menyebut Nabi mengucapkan Asyhadu anni Rasulullah. Wallahu a'lam bishawab.